Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yusman Geometri. Bersama kita telah hadir sahabat saya Pak Yusuf Supriyadi dari Geometri Pekanbaru. Oke, ini Pak Yusuf adalah pengelola Geometri Pekanbaru dan Jambi. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng di segmen cerita geometri yang insya Allah dapat memberikan inspirasi untuk seluruh teman surveyor seluruh Indonesia. Oke Pak Yusuf, apa kabar? Kumaha damang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kumaha Pak? Kumaha perjalanan dari Jambi? Ya, dari Jambi ya? Sebenarnya kalau perhitungan perjalanan tuh kegiatan tuh dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru tuh karena harus ngejar ke Jambi untuk kita ada kegiatan kan. Lumayan dari Jambi perjalanan terus 10 jam dari Pekanbaru ke Jambi itu. Perjalanan darat ya? Ya, darat. Jambi kegiatan selang langsung ke sini. Lumayan luar biasa. Tapi gak kelihatan capek Pak. Gak kelihatan capek. Bapak tuh energik banget gitu Pak. Alhamdulillah. Pokoknya kita pecah telur di kegiatan kita Close Map Geometri. Have fun. Gaskeun Pak. Ya. Besok kita gaskeun. Kita di Close Map, kita berkumpul seluruh keluarga besar geometri dari seluruh cabang di seluruh Indonesia. Kita berkumpul sekarang di Bogor untuk merayakan Tasyakur Binikmat. Syukuran geometri 2024 yang semakin jaya. Amin. Gimana Pak Yusuf, sebelum kita jauh ngobrol banyak tentang geometri Banjarbaru, geometri Jambi, geometri Pekanbaru, saya pengen lebih dalam dulu tentang Pak Yusuf Supriyadi. Siapa sih Yusuf itu? Coba cerita dong. Sejak kapan gitu di industri survei, ya kan? Terus ngapain ikut-ikut jualan alat survei itu, kenapa? Pertama, saya udah 5 tahun ngajar di salah satu SMK di Garut. Dan udah masuk sudah masuk bisa mendaftarkan untuk jadi PNS. Pas mau daftar, kebetulan saya termasuk pengurus di DEPAG, Departemen Agama. Masya Allah Pak, ngapain Pak? Mantap. Terus gimana Pak? Dulu tuh Pak, kalau kita flashback ke belakang tuh luar biasa. Dalam artian perjalanan gaji dari 300.000 sekolah. Nggak apa-apa Pak, kan guru itu tanpa tanda jasa, jadi gratis juga nggak apa-apa Pak. Bener. Ambil hikmahnya, ambil berkahnya. 5 tahun berjalan. Tapi sulit ya Pak ya. 5 tahun berjalan, terus sudah saatnya, sudah memang cita-cita pengen jadi PNS, cita-cita awal. Sudah saatnya mau daftar, saking semangatnya di awal-awal, wah lumayan panjang lah, intinya jadi pengurus dan dimudahkan sebenarnya pada prosesnya. Bisa bahkan setengahnya saya. Ternyata jauh. ada sesuatu Pak yang mungkin kita kayaknya nggak perlu nyerempet ke sana Pak. Betul. Aduh bahaya itu, di luar ada teng gitu. Lalu kemudian kok tiba-tiba nyemplung ke dunia survei itu gimana? Belum ke dunia survei Pak. Saya ke instalasi dulu. Jadi instalasi apa Pak? Telkom. Saya manjat-manjat, nyalainnya HP bisa BTS ya, Pak? sinyal. Bapak install BTS Ya. Naik ke menara Ke atas. Masya Allah. Naik dulu. Guys. Ke atas. Jadi kemana aja Pak? Kukurusukan. Kalau untuk 2 tahun pertama tuh di area Jawa Barat. Jadi dari Cirebon sampai, ya kita kan pernah ada program dulu di PT sebelumnya. Iya. Saya pas ke sana juga. Oke, terus. Masya Allah Pak, pengalaman Bapak luar biasa Pak. Ya. Lalu kemudian dari situ sempat kerja dulu di perusahaan alat survei Pak. Betul, lanjut langsung. Berapa lama itu Pak? Saya disebut Perusahaan sebelumnya? Perusahaan sebelumnya 4 tahun. Di Palembang 1 tahun, di Manado 3 tahun. Bapak ini keliling Indonesia. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Lalu kemudian akhirnya menemukan geometri itu gimana Pak? Apa sih bedanya
geometri dengan Saya akan sebut satu nama Pak. Ini supaya karena ini deep Pak ya. iya, boleh. Ada namanya Uus, Pak Uus, luar biasa. Memang Pak Uus memang. Bahaya Pak Uus itu. Pak Uus ya luar biasa. Oke teman-teman, Pak Uus itu adalah dari Geometri Bandung dan tim paling awal yang kita rekrut di geometri di 2000. Nantilah kita bahas itu, nanti kayaknya perlu diundang ke podcast sini ya Pak Uus ya. Perlu Pak. Harusnya ini kalau lagi gini, ini Pak Uusnya. Enggak, ini bukan reality show, bukan talk show siap. Kita ini mau tayang di YouTube Pak. Jadi siap. nanti kita bikin schedule lagi. Mantap. Berarti lewat jalan Pak Uus lah kenal dengan geometri. Bagaimana rasa sensasinya bersama geometri? Geometri itu kalau saya mau lebih dalam Pak, geometri itu adalah kehendak Allah, Masya Allah, yang diturunkan untuk menolong kita. Masya Allah. Kehendak Allah. Ini saya mau reading. Punten deh Pak. Pakai bahasa Sunda, mau reading Pak. Terus gimana Pak? Ditanyalah saya dengan yang namanya Pak Yusman. Saya. Gimana Pak? Saya masih ingat kata baik katanya Pak. Soalnya dari situlah awal mula semua berubah Pak. Semua berubah. Masya Allah. Menjadi lebih baik, menjadi lebih luar biasa. Ada yang namanya Yusman, mungkin kalau kenal ya, kenal? Iya, ya nanti saya coba cari-cari Pak. Iya, oke. Beliau yang ngasih tahu bahwa bukan sekedar ngasih tahu, tapi ngasih banyak pendidikan sendiri buat saya sendiri lah, pelajaran buat saya bahwa bisnis itu bukan tentang uang, tapi tentang kebermanfaatan. Pak bisa aja Pak. Pak. Bener loh kameramen lo ini. Serius. Bisnis itu bukan tentang uang, bukan tentang... Lagi Pak, saya tambah Pak. Siapin dulu Pak. Terus Pak. Tapi tentang kebermanfaatan yang luar biasa. Kerasa sama saya, alhamdulillah. Kalau mau hitung-hitungan di sini kebanyakan kayaknya keluarga saya yang paling banyak di geometri itu. Kita jangan dulu bahas ke sana Pak. Oke. Serempet. Siap. Masya Allah, berarti Pak, alhamdulillah ya Pak, berkah Pak. Berkah. Terasa ada perkembangan, perubahan kehidupan. Bagaimana keluarga, sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang anak ada berapa? Siapa aja namanya sampaikan. Anak saya ada 2 Pak. Iya. Anak 2. Iya. Kalau istri 1. Iya. Baru 1. Anak baru 2. Baru 2. Iya. Nama yang pertama Yasmin Adelia Yusuf. Wah itu nama saya Pak. Yasmin tuh Yusman. Oh ya. Yasmin jadi Yusman dia ya. Ini huruf vokalnya aja. Balik-balik huruf vokalnya tuh. Iya, itu bener. Yasmin sama yang kedua Damar Malik Itu Yusuf. produksian geometri, Pak. Yasmin sebelumnya kalau Damar deh. Iya. Damar yang Iya. Bisa lah itu kita bahas nanti. Iya, kalau Yasmin tuh perusahaan sebelumnya ya. Oke. Kalau dicetaknya dari Manado tuh. Oke Pak. Tapi gini Pak ya. Bagaimana menatap geometri ke depan? Seberapa yakin sih Bapak mau dengan geometri bisa lebih besar lagi Pak? Dan kalau seberapa yakin Pak, kalau dengan komposisi yang sekarang ini komposisi pendobrak Pak, kalau menurut saya. Komposisi sekarang itu komposisi pendobrak. Halo Pak. Komposisi pendobrak yang di dalamnya bukan cuma sekedar kerja yang bukan sekedar kerja, tapi bagaimana mengembangkan, bagaimana lebih membesarkan pembesaran tubuh istilahnya kalau kita dari geometri bilangnya itu adalah. Tapi kalau saya selalu supaya lebih banyak paham yang anak-anak tuh mengembangkan bagaimana mengembangkan perusahaan geometri ini lebih maju lagi. Dan saya dengar kemarin Pak Yusuf ingin punya visi menjadi penguasa di Sumatera. Bismillah. Di geometri Sumatera. Kita sekarang sudah 2 cabang Pak. Ya, betul Pak. Gimana Pak tantangan di sana Pak?
tantangan di sana karena bukan termasuk prioritas utama kan Pak ya. Kalau kita ngitung dari segi pemerintah itu bukan prioritas utama. Kita kan sekarang lagi ininya ke timur kan ya. Ya. Kita tuh bisa jadi layer 2 atau layer 3-nya tuh Sumatera itu. Itulah tantangan kita. Tapi di luar itu mungkin balik lagi ke bagaimana caranya kita mengembangkan potensi dari tim. Bagaimana mengembangkan potensi tim, mengembangkan potensi diri juga, dan lebih ke visi kita tuh harus jelas gitu kan Pak. Yang tadi disebutkan Bapak itu kan menguasai Sumatera. Dan itu kan kita pemain baru ya Pak. Banyak pemain lama di sana. Bagaimana mensiasati agar kita masuk ke industri di wilayah baru, di survei pemetaan itu di sana agar bisa diterima. Strategi apa sih Pak yang bisa masuk? Kita tuh ada 3 Pak kalau untuk strategi. Kalau Sumatera itu ada 3. Pertama yang dari segi online, pertama dari website dan sebagainya. Yang kedua dari door to door, bagaimana kita masuk ke menjalin silaturahmi ya dengan teman-teman surveyor di lapangan Pak. Langsung. Yang ketiga ke industri pendidikan, ke pendidikan. Yang ketiga itu kita jalan ya kelas geometri dan kuliah geometri. Kalau Sumatera itu ada 7 Pak. Tahun sekarang tuh 7 kegiatan untuk kuliah sama kelas geometri. Gimana caranya Pak? Nggak capek Pak? Ya capek Pak. Capek. Kok mau sih Pak ngajar itu gratis kan Pak? Gratis. Capek Pak? Gratis. Capek. Tapi kok semangat terus kenapa Pak? Pertama antusias anak-anaknya. Gini Pak, kalau Bapak lihat di situs kita, itu ada anak-anak yang nyamperin ke kantor. Itu seminggu tuh bisa 2 kali. Itu jadi 10 orang masuk belajar di kantor kita Pak. Karena di sekolahnya, di kampusnya itu kurang fasilitasnya gitu kan. Di kita kan luar biasa kan. Sewa dong Pak, bayar gitu. Nggak bisa. Kalau kita komitmen bayar itu Pak. Kalau kita kan udah komitmen dengan pendidikan Pak. Kita komitmen dengan dunia pendidikan. Itu pun juga sebenarnya tetap ada ujungnya Pak. Artinya mereka kan nanti lulus dan sebagainya akan ingat kita. Walaupun itu hanya nomor berkahnya lah. Kita lebih ke sana sih. Kayak gitu. Tapi memang ini kayaknya jawabannya beda nih, panggilan jiwa Bapak seorang guru Pak. mungkin Pak, mungkin. Karena dasar ya ada basic lah mungkin Pak ya. Tapi lebih ke kasihan sih karena anak-anak tuh curhat, ngobrol kan kalau udah beres kegiatan tuh ngobrol gitu kan. So gimana kegiatan di kampus, terus gimana rasanya kalian latihan di sini? Oh Pak gini. Ya antusias mereka yang menjadi semangat kami Pak. Mantap. Antusias mereka yang jadi giroh bagi kami untuk terus ya udahlah Bismillah kita ada di luar bukan bisnis aja, ada sisi yang lain lah. Nah biar berarti bukan uang saja Pak. Apa Pak? Kebermanfaat. Dari Pak Yusman ada namanya. Oh ya nanti saya cari Pak. Nanti saya undang ke sini Pak. Nanti saya ngomong di sini lalu ngomong ke sini Pak. Ada loh sekarang Pak Yusman. Oh iya nanti saya cari Pak. Mantap. Oke. Pak Yusuf yang terakhir tolong kasih pesan-pesan wejangan bagi anak muda di geometri yang tahun ini banyak beberapa orang baru gabung nih di kita untuk melanjutkan pengembangan geometri. Apa masukan bagi anak-anak muda Gen Z ini kan agak-agak goyang-goyang biasa Pak. Ya. Pertama mungkin harus dari awalnya dulu Pak, dari nawaitunya dulu. Dari nawaitunya dulu harus jelas, artinya niatnya ke sini, niatnya bergabung dengan kita tuh apa. Karena kalau cuma kerja sayang kalau menurut saya. Kita dari tim geometri itu memfasilitasi bukan hanya tentang bisnis aja, bukan hanya tentang kerja aja. Di luar itu pun kita fasilitasi gitu kan, seperti itu. Yang penting balik lagi ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman nonton mungkin ya, bagi teman-teman nawaitunya harus benar, artinya coba mumpung fasilitasnya yang luar biasa, kita tim geometri mungkin secara pengelola sudah disediakan, yang penting nawaitunya yang benar, terus visi misi yang pusat, kita kan ada visi misi pusat tuh harus tahu runtuyannya kemana, jalurnya kemana biar ngejurusnya jelas. Oke. Rangkainya jelas seperti itu, Pak.
besok saya akan sampaikan di Close Map Pak. Tapi itu acara internal Pak, saya nggak akan posting. Oh aman. Oke, mungkin itu ya. Seru banget nih ngobrol dengan Pak Yusuf. Kayaknya kalau dilanjut bisa berjam-jam kita. Malam gitu. Bisa nggak beres-beres Pak. Kayak biasa gadang-gadang. Kita akan lanjut di sesi selanjutnya dengan materi pembahasan yang lebih dalam lagi Pak. Siap. Jangan bosan-bosan ngobrol dengan saya. Kita akan bertemu lagi di cerita geometri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman heula atuh.